Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi. Satu, apa itu globalisasi? Globalisasi terdiri dari dua kata. Global yang artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses, sehingga globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonominya yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perubahan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Menurut Celo Sumerchan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Jelaskan faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi. 1. Berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara menjadi pelopor bagi terbentuknya batas wilayah antar negara. 2. Pesatnya berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Contoh peran perusahaan multinasional: perubahan otomotif. Toyota yang memiliki pabrik mesin dan perakitan di Indonesia, produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina. Kantor pusatnya berada di Jepang. Perusahaan alat komunikasi Samsung yang memproduksi barang di India untuk dijual ke Afrika dan Eropa. Kantornya pusatnya di Korea Selatan. Tiga contoh globalisasi dalam berbagai bidang. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah terbayar ke seluruh dunia. Misalnya pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup (perusahaan rintisan). Digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia. B. Aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas, memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia, misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa. C. Aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara dunia. Peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggota di seluruh dunia. Dua periode kemunculan globalisasi. Ada dua periode kemunculan globalisasi, yaitu A. Periode klasik atau awal, ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian dasar wilayah di dunia. Periode modern atau lanjutan, ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat atau Eropa dan Amerika. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga ada anggapan bahwa modern sama dengan westernisasi, padahal gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan kebudayaan kita. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.